قلبي على باب سجاد يدعوك يا الله مالي غيرك أحد أدعو وأترجى قلبي على باب سجاد يدعوك يا مالي غيرك أحد أدعو وأترجى. Langsung gandolan tali ini Allah. Ini kalau melihat prolog tadi itu, bahwa jamaah itu sebagai titik poin yang harus ditaleni. Ini ada ayat Allah yang Al-Imran kalau nggak salah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah jami'an, semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan pisah, jangan dewi-dewi. Berarti kumpul dulu. Asal mulanya kan berarti kumpul dulu, bukan sendiri-sendiri orang teko-teko omah duduk kayak tahlilan kok luput dari sini seperti ini, tidak. Tapi awalnya itu jami'an. Kalau saya melihatnya begitu, jami'an, kumpul dulu, terus ini terus tadi istiqomah, konsisten. Ini jangan sampai petol, jangan sampai pedot. Ini kumpul. Hal ini ternyata mengisyaratkan bahwa kekuatan untuk berkumpul itu sangat dianjurkan. Ketika seperti ini, misalkan ada teman kita yang sakit, misalkan minimal ya apa kabare, suara rasa, itu kan bentuk kepedulian. Kalau tadi di sepil sesama muslim itu seperti satu bangunan, bahkan ada satu anggota tubuh ya. Jempolane loro mesti otomatis atuh itu disuarakan oleh lisan, atuh, kesandung dan sebagainya. Tangan juga nggak diam saja, tidak sok cuek gitu, mesti moro-moro gowo betadin, dioleskan. Itu auto, itu sudah bukan manual lagi, auto. Apapun sekitas sama orang Islam itu juga demikian, auto. Kalau tidak auto berarti perlu diperiksakan. Nah, berarti intinya gitu. Kalau nggak responsif, nggak refleks, itu perlu diperiksakan. Ada apa ini anak ini? Kok sudah mulai konslet ini? Itu perlu diperiksakan Pak Heru. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bahkan di tingkat sholat ibadah itu aja saja, itu dianjurkan berjamaah kok. Bahkan itu kan masyhur banget itu. Sholat jamaah afdhalu min alfi afdhalu sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Bisa kain wa isrina darajat, itu likur derajat. Jamaah minimal wong siji wong loro, siji dadi imam, siji dadi makmum. Iku jamaah itu wis 17 derajat terus diterima. Misalkan ini yang imami Gus Sodik, kita jadi makmumnya. Gus Sodik gak khusyuk, kita gak khusyuk. Sing khusyuk itu memang pananang tok, maka semuanya menjadi khusyuk. Itu salah satu kelebihan daripada jamaah. Itu kan contoh-contoh yang ya memberikan gambaran bahwa berkumpul itu penting banget. قلبي على باب سجاد يدعوك يا الله. Kok ada hadis-hadis yang menjelaskan awake dhewe niki kudu kumpul, di antaranya al jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun.
Memang hadis ini bukan teks yang sahih, tapi dengan kalimat ini maknanya sudah sahih sesuai dengan hadis Nabi. Di antaranya Nabi mengatakan yadullahi fil jamaah, tangan Allah itu ada di dalam jamaah. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan banyak anugerah kepada manusia itu kalau manusia mau berjamaah, mau berkumpul. Di antara anugerah Allah yang diberikan dengan berkumpul itu seperti maunah, pertolongan Allah, taufiknya Allah. Jadi podo maunah kali taufik, tapi taufik itu lebih spesifik. Taufik itu pertolongan dalam melakukan ibadah. Kalau kita mampu melakukan ibadah, mampu melakukan ketaatan, berarti kita mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Bukan hanya itu, semua rezeki kita itu juga sebenarnya melalui jamaah. Tanpa orang lain, Allah Ta'ala nggak mau langsung memberikan kepada kita. Ada yang melalui ini masih jalan untuk kopi. Ya, tanpa berkumpul di sini kita nggak tahu kita dapat rezeki kopi atau enggak. Dan ya mau bahas caut ya, bikin bahas caut. Ayo ngopi itu maksudnya nopo? Ayo kumpul ngoten ya. مالي غيرك أحد أدعو وأترجى. Kecil itu orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah. Ini jamaah berarti, kumpul kan jamaah berarti ya, gitu. Terus ketika kita kumpul itu kan kita kumpul-kumpul biasa ngopi, bahas yang api-api gitu ya Gus ya, nggak bahas berot gitu ya, bahas sing ngeslot apa gitu kan, sing dibahas kan sing api-api kan gitu. Nah jadi ahli sunnah wal jamaah itu Gus, itu apa orang-orang yang selalu melakukan sunnah yang berjamaah, atau ada apa namanya kegiatan lain yang berjamaah itu apa termasuk juga sunnah gitu Gus? Makna lafaz yang digunakan di dalam kalimat tersebut, sunnah itu ya tentu dalam konteks ini yang dimaksud adalah sunnah Nabi, bukan hukum sunnah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah kata sunnah dipahami sebagai hukum sunnah, kan hukum syariat itu ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kalau sunnah di sini dipahami sebagai hukum sunnah, ini gerawasi. Jadi ahli ngelakoni sunnah wajibnya nggak usah diurusi. Sing sunnah toh dilakoni, ngelakoni qobliyah zuhurnya nggak usah, kan ahli sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ya aqwaluhu, af'aluhu, iqraruhu. Daud-daud kanjeng Nabi, tindak lampai kanjeng Nabi, dan ketetapan kanjeng Nabi, semua itu adalah sunnah. Orang yang mengikuti sunnah Nabi itulah firqatun najiyah, golongan yang selamat. Dan ada kata jamaah di dalam ungkapan Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu jamaah di sini juga menunjukkan kumpul. Nggak mungkin jamaah itu tanpa kumpul, tapi yang dimaksud kumpul di sini ya kados ingkang jenengan aturaken wau, berkumpul untuk kebaikan. Dan dengan siapa kita berkumpul? Tentunya dengan golongan mayoritas yang tidak mungkin bersekutu, bersepakat di dalam kesesatan. Ini jamaah. Jadi
memang unik teks-teks yang kita temukan di dalam syariat agama kita. Kadang kita menemukan lafaz-lafaz atau kosakata-kosakata yang dihubungkan dengan, kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan huruf athof, entah kalau dalam bahasa Indonesia disebut huruf apa atau kata apa itu, seperti aku dan engkau. Kata dan itu disebut kata apa kalau dalam bahasa Indonesia, nggak tahu saya. Kata sambung apa kata sambung ya. Unik dalam teks-teks syariat, baik itu dalam hadis atau dalam Al-Quran. Kadang yang walaupun menurut ilmu nahwu tidak ada perbedaan antara yang awal dengan yang kedua, tapi ketika kita menemukan di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, biasanya kata yang disebutkan lebih akhir itu tidak mungkin terjadi tanpa kata yang disebutkan lebih awal. Contohnya seperti apa ya? Ya tadi ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saja ya, ahli sunnah. Kalau kita menjadi ahlus sunnah ya dengan sendirinya kita akan menjadi ahlul jamaah. Karena Kanjeng Nabi itu suka kumpul. Kalau kita mengikuti Nabi ya tentu kita akan suka kumpul. Dan kalau suka kumpul itu belum tentu belum tentu mengikuti Kanjeng Nabi. Karena banyak orang-orang yang suka kumpul dan dalam perkumpulan itu yang mereka lakukan adalah delok konser, delok tontonan-tontonan yang mengandung maksiat. Dan tentunya jamaah yang dimaksud di sini, sampun disinggung, adalah jamaah yang serupa. Maksudnya jamaah yang juga ahlu sunnah. Mereka mengikuti Nabi, kita berkumpul dengan mereka. Dan itulah yang akan menjadi pondasi kekuatan di dalam menjalani kehidupan. قلبي على باب سجاد يدعوك يا الله ما لي غيرك أحد أدعو وأترجى